Alleluia, 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 alleluia. Căci atotputernic domnește. Alleluia, 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 alleluia. Căci atotputernic domnește. Alleluia, 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 alleluia. Salam sejahtera untuk kita sekalian, Shalom. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, warga jemaat dimanapun berada. Hari ini kita beribadah pada minggu yang pertama sesudah Paskah dalam situasi pandemi COVID-19. Dan dalam suasana baru yang disebut dengan new normal, yaitu era normal yang baru pasca pandemi. Karena itu pelayanan ibadah kita pada hari Minggu hari ini kita laksanakan secara virtual dengan liturgi yang dimodifikasi secara kreatif, ekspresif sesuai dengan kemajuan teknologi dengan tetap menerapkan social distancing dan physical distancing. Semoga kita dapat mengikuti ibadah ini dengan hikmat dan sukacita oleh pertolongan dan pimpinan Tuhan. Jemaat berdiri. Hari
Kita habiskan ibadah kita. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Doa pengakuan dosa dan ucapan syukur. Marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan, mengaku dosa dan mengucap syukur dalam doa. Kita berdoa. Kami mengaku di hadapan-Mu ya Tuhan, bahwa kami sering berbuat dosa terhadap Engkau, terhadap sesama kami, terhadap alam dan seluruh ciptaan-Mu. Kami lupa berbelas kasihan terhadap sesama ciptaan-Mu yang ada di sekitar kami. Kami sering berlaku kurang adil, hidup untuk diri kami sendiri. Kami lalai terhadap pekerjaan dan pelayanan kami. Kami lalai dalam berdoa dan beribadah kepadamu. Pandemi COVID-19 yang tengah melanda kami mengingatkan betapa lemah dan panahnya hidup kami. Ampunilah dosa kami, kuatkan dan teguhkan iman kami, serta beri hikmat dalam menghadapi pandemi ini. Di tengah kealpaan dan dosa ini, kami bersyukur karena kasih-Mu yang tiada terbatas itu telah memungkinkan dan melayakkan kami untuk berbakti kepadamu. Berkatilah kami yang bertugas dan umat-Mu yang beribadah bersama dengan kami. Kiranya pujian, doa dan firman-Mu menjadi berkat untuk hidup kami. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Mari kita mendengarkan firman Allah yang tertulis di dalam kitab Mazmur pasal yang keempat, ayat yang pertama sampai yang ke-8. Dengan judul Doa pada Malam Hari. Untuk pemimpin biduan dengan permainan kecapi, Mazmur Daud. Apabila aku berseru, jawablah aku. Ya Allah yang membenarkan aku. Di dalam kesesakan Engkau memberi kelegaan kepadaku. Kasihanilah aku dan dengarkanlah doaku. Hai orang-orang, berapa lama lagi kemuliaanku dinodai? Berapa lama lagi aku mencintai yang sia-sia dan mencari kebohongan? Ketahuilah
bahwa Tuhan telah memilih baginya seorang yang dikasihinya. Tuhan mendengarkan apabila aku berseru kepadanya, biarlah kamu marah, tetapi jangan berbuat dosa. Berkata-katalah dalam hatimu di tempat tidurmu, tapi tetaplah diam. Persembahkanlah korban yang benar dan percayalah kepada Tuhan. Banyak orang berkata, siapa yang akan memperlihatkan yang baik kepada kita? Biarlah cahaya wajah-Mu menyinari kami, ya Tuhan. Engkau telah memberikan sukacita kepadaku lebih banyak daripada mereka ketika mereka kelimpahan gandum dan anggur. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu. Kita bersama-sama masuk di dalam pemberitaan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Firman-Mu itu pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami, ya Tuhan. Sebab itu kami menyediakan hati, pikiran, dan pendengaran kami untuk menerima firman-Mu. Kiranya Roh Kudus-Mu bekerja dengan sempurna atas kami umat-Mu, sehingga kami dapat dimampukan menerima firman dan juga melakukannya. Urapilah hamba-Mu dan berkatilah jemaat-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan memohon. Amin. Lukas pasal yang ke-24, ayat yang ke-36 sampai 43, dengan perikop Yesus menampakkan diri kepada semua murid menjadi dasar untuk pemberitaan firman Tuhan bagi kita. Dan sementara mereka bercakap-cakap tentang hal-hal itu, Yesus tiba-tiba berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata kepada mereka, "Damai sejahtera bagi kamu." Mereka terkejut dan takut dan menyangka bahwa mereka melihat hantu. Akan tetapi ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu terkejut dan apa sebabnya timbul keraguan-raguan di dalam hati kamu? Lihatlah tanganku dan kakiku, aku sendiri inilah. Rabalah aku dan lihatlah. Karena hantu tidak ada daging dan tulangnya, seperti yang kamu lihat ada padaku." Sambil berkata demikian, ia memperlihatkan tangan dan kakinya kepada mereka. Dan ketika mereka belum percaya karena girangnya dan masih heran,
Berkatalah ia kepada mereka, "Adakah padamu makanan di sini?" Lalu mereka memberikan kepadanya sepotong ikan goreng. Ia mengambilnya dan memakannya di depan mata mereka. Firman-Mu itu pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Amin. Jemaat Tuhan yang dikasihi dan diberkati di dalam Tuhan Yesus Kristus, pada hari ini kita bersama-sama diperhadapkan dengan firman Tuhan, Lukas 24 ayat 36 sampai 43. Di minggu Quasi-Modogeniti, yang berarti jadilah seperti bayi yang baru lahir. Ada beberapa hal yang kemudian menarik terjadi dalam kehidupan kita. Izinkan saya mengambil 3 hal yang biasa sering terjadi, yang pernah saya atau orang lain kemudian alami atau kita semua sebagai jemaat Tuhan. Yang pertama adalah ketika kita kanak-kanak atau ketika kemudian kita bersama dengan anak-anak kita, dalam masa usia balita mereka, tidak ada apapun yang membebani kehidupan dan keseharian masa kanak-kanak mereka. Bebas dari pengertian tentang dosa pelanggaran, bebas dari kemudian tekanan, pergumulan, dan persoalan. Anak-anak tidak tahu tentang kekurangan dalam rumah tangga. Yang mereka tahu adalah setiap hari mereka senang, setiap hari mereka bermain, setiap hari mereka kemudian terpenuhi dengan segala kebutuhan. Yang artinya apapun keadaannya, saat mereka senang menjalani kehidupan, hati mereka tetap kemudian bersuka cita. Kemudian yang kedua, orang yang mengejar namanya harapan, impian, dan cita-cita selalu memiliki semangat yang luar biasa dalam menjalani kehidupan. Ketika kemudian hampir meraih apa yang mereka impikan dan mereka cita-citakan, mereka luar biasa luapan semangat, pengharapan, dan sukacita yang kadangkala kemudian mengesampingkan rasa lelah, rasa penat, dan berbagai macam pergumulan persoalan. Untuk berhasil, setiap orang pasti kemudian berusaha dan berupaya menjaga harapan mereka tetap senantiasa dapat dicapai dengan kondisi, pikiran, dan hati yang baik untuk menjalani hari. Yang ketiga, orang yang jatuh cinta. Mereka selalu berusaha dan berupaya mengusahakan segala sesuatu yang diharapkan oleh orang yang mereka idamkan. Berusaha baik, berusaha kemudian mewujudkan semua yang diinginkan, tampil kemudian berusaha layaknya seorang pahlawan bagi seseorang. Kadangkala kemudian apa yang mereka lakukan jauh dari kemudian kemampuan, tetapi mampu kemudian mereka raih. Jadi orang yang jatuh cinta seringkali melakukan banyak hal yang luar biasa karena dorongan, sukacita, dan juga perasaan yang mereka miliki. Mari kita melihat 2 firman Tuhan bagi kita pada kesempatan minggu hari ini. Mazmur pasal 4 ayat yang pertama sampai yang ke-8, ataupun dari Lukas pasal 24 ayat 36 sampai 43. Daud menyebutkan bahwa Tuhan adalah sumber sukacita yang melebihi sukacita orang yang kelimpahan anggur dan gandum, yang tidak ada kekurangan, yang kemudian dari segala kebutuhan tercukupi. Sukacitanya Daud melampaui dari mereka yang kemudian kelimpahan ini. Alasannya adalah karena mengalami pembelaan Allah dan mengalami kelegaan dalam kesesakan dalam ayat yang pertama. Penyataan iman ini adalah bentuk kemudian ungkapan dari Daud bahwa ia menghalaukan segala bentuk keraguan atas segala pekerjaan tangan dan pertolongan Allah. Olehnya ia datang kepada Allah dalam doanya dengan mengungkapkan bahwa Tuhan sumber sukacita yang melampaui dari segala kelimpahan pangan yang dapat kemudian diperoleh oleh orang lain. Demikian halnya dalam Lukas pasal yang ke-24 ayat yang ke-36 sampai 43. Menyebutkan hal yang sama perihal kemudian kebangkitan Yesus yang mendatangkan sukacita dan kegirangan. Mari kita memperhatikan dalam ayat 41 saat mereka tadinya ragu-ragu dan menyangka mereka melihat kemudian hantu.
Lukas menyebutkan bahwa mereka belum percaya karena alasan apa? Karena girang dan herannya, sukacita tadi. Menepis keraguan-raguan semua murid hanya dengan salam yang diberitahukan oleh Yesus pada bagian awal saat ia tampil di tengah-tengah mereka, dan kehadirannya secara langsung yang membuktikan ia bukan hantu tetapi kemudian yang bangkit dari mati dengan daging dan juga kemudian dengan tulang, dengan segala hal yang lengkap, dengan segala memperlihatkan tangan dan kaki, memperlihatkan bahwa ia benar-benar hidup. Ia hadir mendatangkan sukacita. Pun demikian ketika kita bersama-sama memaknai bahwa sukacita adalah suatu hal yang penting dalam menjalani kehidupan, maka sebenarnya firman Tuhan bagi kita pada kesempatan minggu ini baik dari Mazmur pasal 4 ayat yang pertama sampai yang ke-8 dan Lukas pasal 24 ayat 36 sampai 43 di minggu Quasimodo-Geneti ini mengajak kita seperti bayi yang baru lahir melalui hidup baru penuh sukacita. Mari kita melihat akan pemeliharaan Allah atas kita umatnya. Sebab hidup atas jaminan Allah bahwa sumber berkat dan pertolongan hanya ada pada Dia saja. Olehnya harusnya kebangkitan Yesus Kristus, iman dan pengharapan kita menepis segala keraguan-raguan kita. Kemudian yang kedua, firman Tuhan ini mengajak kepada kita untuk memaknai kebangkitan adalah kekuatan bagi kita untuk menghalau segala perasaan yang tidak baik atas segala hal. Olehnya kalau ia menjadi sumber kekuatan, itulah pengharapan kita bahwa kebangkitan Yesus adalah jaminan bagi kita di tengah-tengah kehidupan dunia ini dalam perjuangan kita agar beroleh senantiasa berkat dan anugerah Allah hidup yang kekal. Harusnya kemudian itu menjadi sumber sukacita bagi kita atas segala sesuatu yang kita jalani, entah baik atau buruk kehidupan, entah kemudian susah dan senang, sakit dan sehat, berhasil atau gagalkah, agar kita memaknai semuanya bahwa ada kekuatan dari kemudian jaminan yang diberikan oleh Allah dalam kebangkitan Sang Anak sendiri. Kemudian yang ketiga, firman ini mengajak bagi kita melewati kebangkitan Yesus Kristus, menjadikan hidup kita yang penuh dosa ini menjadi senantiasa bermakna dan kemudian berarti. Kalau kebangkitan Yesus Kristus menjadikan hidup saya dan Bapak Ibu jemaat Tuhan lebih bermakna dan berarti dalam kehidupan ini, maka bersemangatlah dan berpengharapanlah sekalipun kita dalam kondisi sulit dalam perjuangan di tengah masa pandemi. Berdiri teguh dan kuatlah, jangan mudah goyah oleh apapun, dan semakin giatlah untuk mengerjakan senantiasa pekerjaan Tuhan. Segala sesuatu yang muncul dalam diri anak-anak dalam keseharian mereka, sukacita dan kegirangan, orang yang berusaha mengejar mimpi dan mewujudkannya, atau sukacita orang yang tengah jatuh cinta kepada seseorang. Seperti itu halnya dipelihara oleh kita dalam iman dan pengharapan. Sebab sukacita yang sama di dalam Tuhan menuntun kita untuk senantiasa bersukacita dan menaruh pengharapan kita hanya kepada Tuhanlah sumber pengharapan itu sendiri. Tuhan memberkati kita semua, memampukan kita untuk melakukan firman-Nya, dan terus senantiasa mewujudkan senantiasa kesaksian yang hidup di tengah-tengah perjalanan kita umat-Nya. Amin. Kita bersama-sama masuk dalam saat teduh sebelum kita masuk di dalam doa syafaat. Mari kita bersatu di dalam doa, kita memainkan permohonan dan doa kita. Seraya nanti kita bersama-sama akhiri dengan doa Bapa kami. Kita berdoa. Terpuji Engkau Allah yang senantiasa menjadi firman yang hidup. Karena Engkau tidak pernah berhenti menguatkan umat-Mu melewati sapaan firman-Mu. Teguhkanlah kami ya Tuhan agar kami melihat sumber kekuatan kami, sumber sukacita kami hanya datang daripada Engkau saja, dinyatakan dalam kebangkitan Putra-Mu Yesus Kristus yang menghalaukan segala ketakutan dan keraguan-raguan kami. Olehnya firman yang telah menyapa kami pada kesempatan hari ini ingin kami pegang teguh dalam menjalani hari kami, agar kami tetap senantiasa percaya hanya dalam kuasa dan pimpinan Tuhan sajalah kami dapat melakukannya dalam tiap kata dan perbuatan kami. Terima kasih Tuhan, tolonglah kami dengan kuasa Roh Kudus, agar bukan diri kami sendiri yang kami andalkan, tapi semata-mata kuasa yang datang dari Tuhan.
Terima kasih ya Tuhan, pada saat ini kami juga menaikkan permohonan dan doa kami. Secara khusus kami ingin membawa tiap kehidupan keluarga-keluarga Kristen-Mu yang ada di jemaat kami. Mari Tuhan Engkau memberkati kehidupan kami, para suami istri saling kasih satu dengan yang lain, seia sekata sehati dan sepikir dalam menjalani kehidupan rumah tangga. Tetap menjadi ayah ibu terbaik bagi kehidupan senantiasa anak-anak yang boleh dilahirkan dan dibesarkan di tengah-tengah kehidupan rumah tangga. Tetap menjadi ayah dan ibu yang penuh dengan semangat, dengan sukacita untuk menjalani kehidupan seraya membawa kehidupan rumah tangga tetap kudus dan berkenan di hadapan Tuhan. Kami serahkan tiap usaha dan pekerjaan, biarlah semua kerja keras tetap senantiasa ada dalam tiap berkat dan pimpinan Tuhan, sehingga tiap kehidupan keluarga Kristen dapat beruntung dan berhasil dalam tiap jalan-jalan kehidupan. Tuhan memberkati pula senantiasa dalam tiap perjalanan kehidupan, ketika kemudian harus diperhadapkan dengan pergumulan dan persoalan, agar melewati iman pengharapan, perasaan yang tetap tabah ikhlas dalam menjalani kehidupan, pikiran yang tenang, segala sesuatu yang digumuli dan harus diselesaikan, dapat kami mampu tanggung karena Tuhanlah sumber senantiasa, hikmat dan bijaksana yang menuntun kami pada jalan keluar. Kami memohon berkat dan pengasihan Allah ketika kami punya harapan dan impian, agar kami tetap senantiasa mengandalkan Tuhan bukan kuat dan hebat kami. Sehingga di dalam perjalanan kehidupan ini kami mengingat, hanya dengan melibatkan Tuhan kami dapat beruntung dan berhasil. Tiap hidup keluarga Kristen dengan tiap pekerjaan, pergumulan, persoalan, rencana dan harapan, kami percaya Allah senantiasa berkenan hadir dan memberkati semuanya. Pun demikian ya Tuhan, kami mengingat dalam kehidupan kami, ada anak-anak yang telah dilahirkan, dibesar dan dididik, yang telah Tuhan percayakan untuk hadir di tengah kehidupan keluarga sebagai sumber sukacita dan kebahagiaan. Kami memohon berkat atas putra-putri kami. Biarlah mereka tetap diberkati dalam usia pertumbuhan, perkembangan, dalam pendidikan mereka, dalam mereka mencari pekerjaan ataupun pasangan hidup, agar tuntunan pemeliharaan Allah yang begitu nyata dalam tiap jalan anak-anak kami menuntun mereka pada masa depan yang terbaik. Pun demikian bagi keluarga Kristen yang sampai saat ini merindukan kehadiran anak, Allah juga yang senantiasa memberikan pertolongan, memberkati usaha dan mendengar tiap doa pengharapan, agar di waktu yang tepat Allah juga akan berkenan mengulurkan tangan membuka buah kandung, menghadirkan anak dalam kehidupan rumah tangga yang merindukannya. Kami serahkan ya Tuhan mereka yang berbahagia pada saat ini, karena mengingat perayaan ulang tahun kelahiran dan perkawinan, pertambahan usia datangnya dari Tuhan, biarlah tetap senantiasa menjadi ungkapan syukur demi kemuliaan nama Tuhan. Dengan panjang umur kami percaya Allah juga mengiring mereka dengan berkat jasmani dan rohani, dan melewatinya tetap memuliakan Tuhan dengan kehidupan yang Tuhan percayakan. Kami mengingat mereka yang bersedih dan berduka, karena kehilangan yang dialami Tuhanlah yang menjadi sumber penghiburan dan penguatan. Kami mengingat mereka yang saat ini juga berkonflik, Allah lah yang meruntuhkan tembok perseteruan sehingga ada perdamaian dan juga ada pengampunan. Kami mengingat akan mereka yang berjuang untuk sehat dan sembuh pulih dari sakit, baik yang ada di rumah sakit atau saudara-saudara kami yang terpapar langsung oleh COVID-19. Tuhanlah yang senantiasa memberkati, sehingga dalam usaha untuk sembuh sehat dan pulih kembali, segala usaha dan upaya itu ada tetap dalam kuasa dan tangan Tuhan saja. Sehingga di waktu terbaik Tuhan pun akan memulihkan, Tuhan akan menyembuhkan, sehingga sehat dan baik adanya dalam menjalani setiap aktivitas demi aktivitas. Terima kasih ya Tuhan, kami juga mengingat akan setiap kehidupan para orang tua kami di usia indah mereka, mereka yang saat ini menikmati kehidupan bersama dengan anak menantu cucu, mereka yang sudah melewati masa purna tugas, kiranya asih dan penyertaan Tuhan tetap senantiasa ada dalam kehidupan para orang tua kami, sehingga berkat dan penyertaan Tuhan tetap senantiasa mendatangkan kebahagiaan, sukacita, iman, pengharapan yang teguh di masa tua, sebab sampai memutih rambut Tuhan tetap senantiasa menjaga dan memelihara. Terima kasih ya Tuhan, kami juga mengingat akan saudara-saudara kami yang saat ini mengalami bencana alam. Tuhanlah yang senantiasa mengulurkan tangan, memberikan pertolongan, meneguhkan iman, pengharapan di balik bencana, agar kami tetap mengingat Tuhan berkuasa atas alam semesta, dan kami pun mengupayakan segala yang terbaik untuk tetap senantiasa saling mendukung dalam segala sesuatu yang dijalani. Kiranya ketabahan, kekuatan, pertolongan tetap senantiasa ada dalam perjuangan saudara-saudara kami yang mengalami bencana alam.
Kami mengingat pula dalam doa kami akan tugas dan pelayanan dalam setiap pemberitaan Injil dalam kehidupan bergereja. Kasih dan senantiasa berkat Allah akan senantiasa ada dalam perjalanan kehidupan pemberitaan Injil secara khusus melewati gereja Kalimantan Evangelis, agar melewati kasih dan pertolongan Tuhan, para pendeta, penatua, diakon, pengurus kategorial dan semua orang yang ambil bagian dalam tugas pelayanan sesuai dengan karunia dan talenta masing-masing diperkaya dan juga diperlengkapi oleh kasih karunia Tuhan, sehingga dapat melayani dengan kesungguhan hati agar nama Tuhan dipermuliakan di tengah-tengah kehidupan kami umat-Mu. Jadikanlah kami garam dan terang agar melewatinya setiap orang semakin heran dan memuliakan Tuhan Yesus. Dan secara khusus kami serahkan pula ya Tuhan, Resort GKI Tamiang Layang, Majelis Jemaat GKI Tamiang Layang, Tuhanlah yang memberkati agar melewati kuasa dan pimpinan Tuhan, setiap pekabaran Injil di tengah masa pandemi tetap senantiasa mampu dikumandangkan, dan banyak jiwa dimenangkan di tengah-tengah perjalanan kehidupan bergereja. Terima kasih ya Tuhan, kami juga mengingat akan bangsa dan negara kami. Kiranya Tuhan mencurahkan berkat dan pertolongan agar kehidupan bangsa dan negara kami tetap aman, damai, makmur, sejahtera di tengah-tengah menjalani kehidupan dan keseharian. Kami serahkan para pemerintah kami dari pusat hingga ke daerah secara khusus yang ada di Kabupaten Barito Timur. Para pemimpin kami, biarlah terus senantiasa ada dalam naungan dan pemeliharaan Tuhan, sehingga mereka dapat memimpin dengan penuh kebijaksanaan dan pengertian, dan dalam setiap perjalanan kehidupan roda pemerintahan, mereka dapat mengupayakan yang terbaik untuk kehidupan masyarakat dalam segala sesuatu yang dijalani, agar hanya oleh tangan kuasa Tuhan saja yang melingkupi segala halnya akan baik adanya. Terima kasih Tuhan, kami memiliki ada banyak harapan dan impian, kami memiliki ada banyak permohonan dan doa. Kami percaya Engkau Allah yang mengetahui keberadaan kami umat-Mu. Dengarkanlah tiap seruan dan doa kami yang kami serahkan hanya dalam satu nama yang berkuasa, Yesus Kristus Tuhan, penebus kami yang mengajar dan mengingatkan kami untuk senantiasa berdoa bersama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tiba saatnya kita mempersembahkan persembahan syukur kita. Nas persembahan kita ambil dari Lukas 6 ayat 38. Berilah dan kamu akan diberi. Suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang, dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukur kepadamu. Mari kita berdoa. Ya Bapa, terima kasih atas berkat-Mu melalui pekerjaan, usaha dan pelayanan kami. Dengan sukacita kami telah dan akan memberikan persembahan sebagai ungkapan syukur dan terima kasih kami atas berkat-Mu. Bersamanya kami menyerahkan hidup dan pelayanan kami untuk menjadi persembahan yang berbau harum di hadapan-Mu. Kiranya persembahan ini dapat digunakan untuk memberitakan Injil-Mu dan menopang pelayanan gereja-Mu. Anugerahkanlah segala kasih dan berkat kepada umat-Mu dengan sukacita memberikannya hidupnya bagi-Mu. Amin.
Marilah kita berdiri bersama-sama dengan sekalian orang percaya dari segala masa dan tempat, mengikrarkan pengakuan iman Kristen kita. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Kala langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Kita mengakhiri ibadah kita dengan menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Majelis Jemaat GKI Tamiang Layang mengucapkan selamat hari Minggu, selamat beribadah, tetap sehat, tetap semangat, Tuhan Yesus memberkati.